Sylvester Matutina di ambang jeruji. Bagaimana akhir kasusnya? Mari kita bahas. Tapi yang paling bertanggung jawab terhadap vonis putusan ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Dunia Hukum. Baik Pak Iksan, baru-baru ini nama Sylvester Matutina menjadi perbincangan di publik. Gara-gara seorang Roy Suryo dalam suatu podcast atau di dalam televisi bernyanyi atau membuka suara terkait belum dieksekusinya putusan yang diterima oleh Sylvester, padahal perkaranya sudah ingkrah atau sudah selesai di pengadilan tingkat kasasi sekalipun. Pejabat dia harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, ada. mumpung ada jelaskan oleh Kompas TV, kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus eksekusi. Saya dengarkan dulu. Jadi bagaimana menurut Pak Iksan terkait permasalahan Sylvester ini? Ini Sylvester ini sebetulnya saya tertarik waktu Sylvester ribut sama Rocky Gerung. Bro, dengan Rocky Gerung malah ya. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Kau bodoh, goblok kamu. Ya. Itu menjadi momen kita karena ya perdebatan itu hampir Seru ya. Seru ya. Nah. Tapi semakin ke sini malah kita menemukan memang ada perkara-perkara yang belum dieksekusi, dan memang kita sudah baca beberapa putusannya, dan memang betul bahwa Sylvester ini divonis terakhir di Mahkamah Agung itu 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, secara singkat itu dulu. Baik, menurut Pak Iksan nih, karena katanya kasus ini merupakan kasus pencemaran nama baik terhadap mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kalla, dan juga keluarganya Bapak Yusuf Kalla. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar Sylvester ini terkena pasal atau terkena pidana pada saat itu? Ya, sebetulnya itu ada 2, pencemaran nama baik dan menfitnah. Dalam vonis itu rupanya dikenakan menfitnah. Artinya memfitnah adanya tindakan korupsi dalam suatu orasi. Jadi kejadiannya sebetulnya tanggal 15 Mei tahun 2017. Udah lama sekali ya, Pak? Ya, Sylvester ini ikut dalam unjuk rasa yang dilakukan depan gedung Baharkam Mabes Polri. Kemudian dengan pengeras suara dia melakukan orasi. Nah, orasi-orasi ini mungkin menyinggung atau menyampaikan hal-hal yang berupa sifat fitnah. Berita tidak benar ya. Ini coba kita dengarkan saudara Adi untuk menyampaikan apa kalimat orasinya. Oke, Adi silakan. Ini kalimat orasi Sylvester dalam perkara tersebut. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kalla. Mari kita mundurkan Yusuf Kalla, karena Yusuf Kalla menggunakan rasisme, isu SARA untuk memenangkan Anies Sandi. Betul? Dan untuk kepentingan politik Yusuf Kalla tahun 2019 dan untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla. Jadi, kalau Yusuf Kalla bilang orang kaya Chinese dan orang Kristen itu adalah fitnah, Bapak Ibu tahu, yang orang miskin di Jawa orang Islam. Banyak Kristen juga di NTT yang miskin. Di Papua juga Kristen yang miskin. Di Bali orang Hindu. Jadi kenapa kita miskin? Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kalla. Mereka korupsi, nepotisme. Mereka hanya memperkaya keluarganya dan kroni-kroni Yusuf Kalla. Ya, tadi kan kita sudah dengarkan orasinya ya. Memang di situ ada kalimat-kalimat yang digarisbawahi untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla. Nah, itu mungkin yang kena pasal. Nah, kita juga sudah mempelajari, bahkan sudah membaca putusannya. Di tingkat pertama itu ada putusan nomor 100/PIT-B/2018 PN Jakarta Selatan. Itu divonis dengan vonis 1 tahun penjara. Kemudian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor putusan 297/PITSUS/2018/PT DKI itu menguatkan putusan tingkat pertama divonis 1 tahun penjara.
Nah, di Mahkamah Agung itu putusannya nomor 287K/PIT/2019 memperbaiki dua putusan tadi dan menaikkan vonisnya dari 1 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan. Dan memang sudah ingkrah, putusannya sudah ingkrah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, dengan putusan yang sudah ingkrah tersebut hingga dilakukannya upaya hukum di Mahkamah Agung, apakah Sylvester Matutina ini sudah pernahkah menjalani atau dihukum sesuai dengan putusan yang ingkrah tersebut? Nah, kalau ini sebetulnya sulit kita menjawab karena kita tidak mempunyai data apakah Sylvester sudah menjalankan hukuman atau tidak. Tapi yang paling bertanggung jawab terhadap vonis putusan ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena jaksa merupakan eksekutor terhadap putusan tindak pidana. Dan kemudian bisa juga kalau kita mengetahui ada lapas, lembaga pemasyarakatan, mungkin di sana ada data-data tentang masuk atau keluarnya suatu narapidana. Yang kemudian ini perlu juga diperhatikan lebih lanjut. Kenapa? Kalau belum dieksekusi, jangan sampai nanti kejaksaan memang harus bertanggung jawab penuh. Apa hal-hal yang menjadi faktor sehingga tidak dieksekusi? Karena Sylvester ini kita lihat sering di acara-acara televisi. Artinya bukan sosok orang yang lari, betul, yang mudah sekali untuk dicari. Nah, ini nanti kita lihatlah perkembangannya. Nah, atas jawaban tersebut, kalau ternyata benar apa yang disuarakan atau yang dinyatakan oleh Roy Suryo dalam suatu acara di televisi bahwa seorang Sylvester Matutina ini belum pernah menjalankan hukuman atas putusan tersebut, nah, apakah itu secara hukum menurut Bapak pandangannya gimana? Atau ternyata setelah putusan tersebut ada perdamaian nih dengan para pihak hingga ternyata bisa putusan tersebut tidak perlu dijalankan. Nah, menurut hukumnya bagaimana Bapak memandangnya? Yang pertama, perdamaian terhadap suatu persengketaan pidana itu tidak menghapuskan vonis. Kenapa? Karena ketika masuk ke persidangan, korban sudah diwakili negara, yaitu jaksa penuntut umum. Nah, kemudian apakah harus menjalankan hukuman? Kalau belum, jawabannya bukan hanya Sylvester. Semua perkara yang memang divonis bersalah wajib menjalankan hukuman. Malah akan amburadul negara kita kalau misalnya ada putusan tidak dijalankan. Jadi apa gunanya persidangan? Nah, itu. Jadi catatan kita, kalau belum segera. Nah, itu poinnya di situ. Oke, jadi begitu pandangan kita dan diskusi kita terkait kasus yang mungkin diangkat tentang Bapak Sylvester Matutina. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Jika ada pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.